Halo teman-teman, apa kabar nih semuanya? Berjumpa lagi dengan channel ini. Dan sekarang aku akan ngebahas tentang perbedaan unicorn, decacorn, dan hectocorn tanpa perlu basa-basi lagi. Yuk langsung aja kita bahas. Oke, yang pertama tentang unicorn dulu ya. Fakta pertama tentang unicorn adalah istilahnya berasal dari spesies kuda putih dengan satu tanduk di dahi. Maksudnya apa? Jadi logo atau simbol dari unicorn ini kalau teman-teman lihat nanti aku akan tunjukin di slide selanjutnya. Jadi wujudnya itu atau logonya itu seperti kuda berwarna putih dan mempunyai tanduk di bagian dahinya gitu ya teman-teman ya. Terus yang kedua adalah istilah dari unicorn ini pertama kali diperkenalkan oleh Alin Lee yang merupakan pendiri dari perusahaan investasi Cowboy Venture. Jadi Alin Lee ini bukan hanya memperkenalkan tentang unicorn, tetapi dia juga memperkenalkan tentang decacorn dan hectocorn gitu ya. Jadi semuanya diperkenalkan oleh si Alin Lee ini. Yang ketiga, tentang unicorn, yakni perusahaan yang biasanya bergelar unicorn itu adalah perusahaan yang nilai valuasinya tuh sudah mencapai sekitar 1 miliar US dollar atau setara dengan 1,4 triliun gitu ya. Ini ya teman-teman ya yang saya bilang tadi tentang icon dari si unicorn. Jadi ini animasinya aja. Jadi ini adalah kuda berwarna putih yang mempunyai tanduk di kepala dan diperkenalkan oleh Alin Lee. Jadi bukan hanya unicorn tetapi decacorn dan hectocorn yang sekarang kita akan bahas juga diperkenalkan oleh si Alin Lee. Terus yang menjadi pertanyaan mengapa sih logonya tuh unicorn gitu ya? Kenapa startup itu dijuluki atau simbolnya biasanya dengan unicorn? Jawabannya adalah karena hewan mitos unicorn ini, jadi ini adalah hewan mitos ya teman-teman ya. Jadi bukan hewan asli gitu ya. Jadi cuman kayak dibikin gitu. Jadi nggak ada gitu ya. Jadi hewan mitos unicorn ini dijadikan konteks dari perusahaan startup karena sama-sama mempunyai kesamaan. Apa tuh kesamaannya? Jadi di mana jarang sekali sebuah perusahaan itu bisa mencapai nilai valuasi sebesar 1 miliar US dollar atau bahkan bisa dikatakan mustahil. Mungkin waktu awal diperkenalkan unicorn ini mungkin bilangnya 1 miliar US dollar itu mustahil ya teman-teman ya, tapi ternyata dengan adanya era internet sekarang mungkin sudah banyak sekali perusahaan-perusahaan yang bisa. Nanti aku akan jelaskan di slide selanjutnya. Nah, ini adalah perusahaan-perusahaan unicorn yang ada di Indonesia gitu ya. Yang pertama ada Tokopedia. Jadi Tokopedia ini didirikan di sini penjelasannya perusahaan yang bergerak di bidang platform transaksi jual beli ya. Teman-teman pasti juga sudah banyak menggunakan Tokopedia, tetapi saya jelaskan aja bahwasanya Tokopedia ini didirikan tahun 2009 oleh Bapak William Tanuwijaya dan perusahaan ini bergerak di bidang platform transaksi jual beli atau e-commerce. Nah, kemudian pada tahun 2018 Tokopedia ini mendapatkan suntikan dana dari Alibaba Group. Alibaba Group itu apa? Mungkin teman-teman pernah dengar Jack Ma ya. Jack Ma itu yang membesarkan Alibaba Group, AliExpress dan lain-lain, Alipay dan lain-lain, dan menjadikan Tokopedia ini setelah disuntikan dana oleh Alibaba Group itu masuk dalam jajaran perusahaan unicorn dengan total investasi 1,1 miliar US dollar. Gitu ya. Terus perusahaan yang kedua ada perusahaan Traveloka. Di sini dijelaskan bahwa perusahaan yang menyediakan jasa layanan tiket secara online. Jadi perusahaan yang kedua yang akan kita bahas ini ditempati oleh Traveloka dan pada tahun 2012 Traveloka pertama kali didirikan oleh 3 orang foundernya. Dan startup ini merupakan salah satu perusahaan yang menyediakan jasa tiket secara online, entah itu tiket kereta, hotel, penginapan dan lain-lain secara online. Bahkan sekarang mereka juga sudah bisa membuka pelayanan untuk membayar tagihan listrik, air, pulsa dan lain-lain gitu ya. Jadi Traveloka ini dinobatkan atau dia masuk ke dalam
jajaran unicorn setelah mendapatkan suntikan dana dari perusahaan Expedia. Apa itu perusahaan Expedia? Perusahaan Expedia itu perusahaan yang serupa dengan Traveloka, tetapi dia berada di Amerika Serikat, gitu ya. Perusahaan yang ketiga ada OVO. Jadi OVO ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang layanan keuangan digital yang memudahkan penggunanya untuk bertransaksi. Jadi ini OVO adalah salah satu dompet digital yang sangat populer dan banyak digunakan di Indonesia. Dan untuk informasi aja, OVO ini adalah dia dinaungi oleh Lipo Group ya, dan merupakan platform pembayaran digital yang sangat-sangat sukses di Indonesia, dan perkembangannya itu dibilang sangat cepat ya, karena pada tahun 2019 OVO ini telah menyandang gelar unicorn, dan valuasinya itu nilai valuasinya cukup besar pada saat itu, dan pada tahun 2019 juga OVO mengumumkan bahwa pertumbuhan penggunanya itu bukan mencapai 100% lagi, tetapi mencapai 400% gitu ya. Jadi sangat-sangat pesat gitu ya. Selanjutnya adalah tentang Dekakorn. Fakta-faktanya, jadi Dekakorn ini diambil dari penggambaran kuda yang memiliki sayap atau sering disebut dengan Pegasus. Yang kedua, Dekakorn ini adalah status yang diberikan pada startup yang memiliki nilai valuasi lebih dari 10 miliar US dollar. Kalau unicorn tadi 1 miliar US dollar, ini 10 kali lipatnya, jadi 10 miliar US dollar ya. Yang ketiga, Dekakorn ini menjadi salah satu impian para pemilik startup. Hal ini terbukti dari 300 unicorn yang ada, hanya 15 startup yang baru meraih gelar Dekakorn. Apa sih perusahaan yang ada di Indonesia yang sudah meraih gelar ini? Yap, betul sekali, Gojek. Pada tahun 2019, Gojek ini menjadi startup Indonesia pertama yang meraih status Dekakorn dengan nilai valuasi sebesar 10 miliar US dollar, gitu ya. Selanjutnya tentang yang lebih tinggi lagi, dari unicorn 1 miliar US dollar, terus Dekakorn 10 miliar, dan sekarang hektokorn. Istilah hektokorn sendiri merupakan salah satu bentuk penggambaran dari naga, gitu ya. Yang kedua, hektokorn adalah startup yang mempunyai nilai valuasi mencapai 100 miliar atau setara dengan 1.470 triliun rupiah. Yang ketiga, tidak semua perusahaan yang memiliki nilai valuasi lebih dari 100 miliar US dollar yang biasa mendapatkan gelar hektokorn, gitu ya teman-teman ya. Jadi gelar-gelar ini banyak ya perusahaan, maksudnya ada beberapa perusahaan yang memiliki nilai valuasi lebih dari 100 miliar US dollar, tetapi mereka tidak diberikan gelar hektokorn. Kenapa? Karena mereka sudah bukan terhitung startup lagi. Jadi yang mendapatkan gelar-gelar unicorn, Dekakorn, dan hektokorn itu adalah perusahaan-perusahaan yang startup atau dalam masa baru gitu ya. Jadi masih ada di wilayah startup, merintis gitu ya. Jadi nggak semua, bukan berarti hanya sedikit ya yang hektokorn, tapi gelar startupnya tuh masih nggak gitu ya. Selanjutnya contoh perusahaan yang sudah mencapai gelar hektokorn adalah TikTok ya. Saya rasa teman-teman semua pasti sudah punya TikTok ya di aplikasi handphone teman-teman, karena memang TikTok ini sekarang lagi dinaungi banyak orang, bukan hanya di Indonesia tapi juga di dunia. Nah, TikTok ini menjadi aplikasi non-game yang paling banyak diunduh di seluruh dunia dengan lebih dari 63 kali unduhan. Dan menariknya, fakta Indonesia turut membuat TikTok terus berkembang. Hal ini disebabkan karena 11% dari total unduhannya adalah di Indonesia. Jadi 63 juta kali ini 11%-nya tuh orang Indonesia yang download, dan itu paling tinggi gitu ya. Jadi paling banyak memang TikTok nih di Indonesia.
gitu ya, karena memang aplikasi TikTok ini lumayan seru ya teman-teman ya, jadi bisa joget dan lain-lain. Terus juga kita banyak sekali mendapatkan informasi dari TikTok gitu ya. Sampai sini mungkin teman-teman sudah bisa punya gambaran gitu ya tentang startup dengan gelar-gelar ini. Ada Unicorn, Dekacon, dan Hektocorn. Mungkin itu aja penjelasan saya hari ini mengenai status-status yang dimiliki oleh startup. Kalau ada video atau yang mau teman-teman tanyakan, teman-teman bisa langsung komen di bawah untuk melihat selanjutnya saya harus membahas tentang apa gitu ya. Thanks for watching. Goodbye.